Baik, Bapak Ibu-ibu yang kita hormati, pagi ini kita bahas khusus tentang surat Ali Imran atau surat yang ketiga ayat 159. Terjemahannya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah berbulat tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 159. Pertama, Bapak Ibu, ayat ini turunnya di Madinah. Ya, ini ayat bicara tentang akhlak. Akhlak orang beriman, akhlak orang Islam. Kalau saya memberi judulnya, ini akhlak kelas tinggi, Pak. Ya, ini kalau di ruangannya ini VIP ini, Pak. Ya, ini bukan ruangan stadion biasa ini. Ini kita kalau udah masuk ke sini, ya, ini bukan simbol, Pak. Ya, ini bukan simbol. Ya, ini simbol. Nah, ini high class ini. Ya, very important person. Itu yang disebut dengan VVIP. Jadi akhlaknya kelas tinggi, Pak. Ya, dan orang-orang yang sudah sampai ke sini ini memang orang-orang yang pilihan. Ya. Kata kunci dalam ayat ini satu, lemah lembut. Terus kunci pertama, lemah lembut. Ternyata lemah lembut itu adalah rahmat. Kalau kita sudah punya sifat lemah lembut, maka sebenarnya kita sedang mendapatkan rahmat dari Allah. Kebalikannya, jika kita kasar, berarti kita sedang jauh dari rahmat Allah. Maka di masjid tidak boleh kasar. Karena yang dimacari di masjid ini adalah rahmat Allah. Bisik di belakang tuh. Kurang babisik, Pak. Inyo mahrian, Pak. Iya, betul. Kurang babisik di belakang tuh ya. Inyo saya tahu situ ya. Bisik terangah kamari. Nyo kok bisik lah sama kedengaran, ko himbauan lah sama lampu kelampuan gitu kan. Kurang babisik inyo mahari ya, hilang rahmat di masjid. Iya kan? Apa salahnya datang ke situ? Iya kan? Usu-usu apa lo anak-anak kan, nambah bisik itu. Ya bisik lo ke situ kan. Iya kan? Itu yang rahmat, Pak. Iya kan? Yang kedua, kata kuncinya di situ adalah pemaaf. Maafkan. Yang ketiga, makanya saya bilang high class itu, kelas VIP bukan hanya memaafkan. Kalau dia pun bersalah, dia mintakan ampunnya kepada Allah, bukan diajak bercakap. Bukan diajak lo orang lain untuk segrup jawab. Tapi maafkan dia
mintaan kepada Allah supaya dosanya diampuni kalau dia salah. Tidak kita pula yang jadi beban masalah. Ini yang high class, Pak. Kalaupun ada masalah, kita yang mencari solusinya. Ajak mereka bermusyawarah. Jangan tunjuk, itu kan salahnya, itu kan egonya. Ada. Ajak mereka bermusyawarah. Urusan mereka saja diajak musyawarah, apalagi urusan awak jurang. Ya kan? Itu kata kuncinya, Pak. Kalau sudah ada pembicaraan, tolong serahkan kepada Allah. Karena kita belum tahu pula ujungnya seperti apa. Elo di awal, alun tentu ujungnya elo, gitu ya. Oke. Tolong Cik Baji. AC yang Cik kok di stop aja Baji. Ya kan? Karena orang mengaji yang adem-adem, biarlah agak kurangi seketek yang adem gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan, supaya lebih paham tentang ayat ini. Di sini kan ada kalimat berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Mereka ini siapa? Jika engkau keras lagi berhati kasar, ya kan tentulah mereka menjauh diri dari sekelilingmu. Nah, siapa ini? Mereka yang menjauh ini, ya kan? Maafkanlah mereka. Tahu-tahu datang aja mereka di sini kan. Mohonkan ampun bagi mereka. Bermusyawarahlah dengan mereka urusan itu. Ya kan? Jadi di sini ada kalimat kata-kata mereka. Nah, Bapak Ibu, ayat ini turun di Madinah, dia berkaitkan dengan ini, Pak. Ini ada satu bukit di Madinah, namanya Bukit Uhud atau Jabal Uhud. Yang panjang ini, Pak, ini yang Bukit Uhud. Yang Jabal Uhud itu yang ini, panjang. Hampir 8 kilo, Pak. Besar Bukit Uhud itu. Yang dinaiki oleh jemaah, ini kan dinaiki oleh jemaah. Ini sekarang diberi nama Jabal Rumah. Nah, ini kan setiap jemaah haji, jemaah umroh itu selalu dibawa ke sini. Ya kan, kalau kita udah pergi haji, pergi umroh, ya biasanya tidak dibawa ke sini. Ya kan? Bapak Ibu, di sini terjadi perang, Pak. Perang antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin Makkah, Quraisy. Namanya terkenal dengan perang Uhud. Ya, perang Uhud. Bapak Ibu, seperti ini. Ini pasukan Rasulullah. Ini campnya di sini. Di pasukan Rasul, di sini campnya kaum musyrikin Quraisy dari Makkah, ya kan? Ini, nah ini yang tadi, yang tempat berdirinya jemaah ini. Nah ini dia sebenarnya, Pak. Ini dia. Ini Bukit Uhud. Besar ya Bukit Uhud. Oke. Nah Rasulullah ini yang mengkomandoi perang ini. Nabi sudah membuat taktik perang. Ada sebagian dari pasukan perang itu yang diminta oleh Rasulullah untuk berada di bukit yang kecil ini. Ya kan? Ini archers, ini adalah panah. Di sini pasukan pemanah. Rasulullah pesan satu, jangan turun dari bukit ini kalau tidak ada perintah. Selama tidak ada perintah dari Nabi, maka Nabi melarang turun dari bukit ini. Oke. Ketika terjadi kecamuk perang di sini antara Rasulullah, ada berapa kelompok pasukan di sini,
berperang melawan orang-orang kafir. Orang kafir ini Pak, ini sudah kocar-kacir dan kalah. Mereka mundur, ya, arah ke camp mereka, tertinggallah kudanya, tertinggallah ontanya, ya kan, harta-harta yang mereka bawa, termasuk alat-alat perang. Karena memang orang kafir Quraisy ini datang ke Makkah itu pergi berperang. Berarti yang mereka bawa itu adalah pasukan perang. Ya kan, ontanya banyak, kudanya banyak, pasukannya ribuan. Ya kan, sementara waktu pasukan Rasulullah bukan orang-orang ahli perang. Ya kan, adalah budak-budak, orang-orang miskin. Ya kan, ada sebagian yang memang seperti Umar, seperti Hamzah, ya kan. Maka itu di sini Bapak Ibu yang dimuliakan, melihat pasukan kafir ini sudah mundur, kalah, kocar-kacir. Yang ini pemanah tadi, dia tidak lagi menghiraukan apa yang dipesankan oleh Rasulullah. Maka dia turun. Melihat pasukan kafir ini sudah kocar-kacir, dia turun. Padahal Rasulullah tadi mengatakan, sebelum ada perintah untuk turun, jangan turun. Jadi Nabi melarang mereka ini turun kalau tidak ada perintah. Tapi karena melihat orang-orang kafir Quraisy ini, ya kan, sudah kocar-kacir dan mereka kalah, lalu pasukan memanah ini turun, masuk ke tempat yang kocar-kacir tadi, mengumpulkan harta lah, menolong inilah, itulah, gitu. Melihat kondisi yang seperti itu, satu pasukan dikomandoi oleh Khalid bin Walid, pada waktu itu dia masih kafir, ya kan? Ini panglima perang yang hebat ini Pak, baik di luar Islam ataupun setelah menjadi orang Islam. Khalid bin Walid ini menjadi pedangnya Rasulullah. Ketika itu Pak melihat kondisi, ya kan, pasukan muslimin di sini sudah sibuk dengan harta-harta yang tertinggal. Akhirnya Khalid bin Walid berputar melalui bukit ini, berputar ke sini, dari belakang dia menyerang. Akhirnya apa yang terjadi di sini Pak? Banyak yang wafat, kemenangan yang sudah ya di depan mata, akhirnya terjadi kekalahan yang luar biasa. Banyak yang terluka, malah di sini banyak yang meninggal, ya kan, sampai-sampai, ya kan, ada 70 orang yang mati syahid di sini. Akhirnya Rasulullah dievakuasi ke sini Pak, ke atas bukit. Jadi adab berperang mereka, kalau pasukan sudah mundur, itu tidak dikejar lagi. Yang tertinggal itu bisa menjadi tawanan perang, yang meninggal dikubur di tempat itu. Ya kan? Jadi setelah menyelamatkan Rasulullah ke atas bukit ini, ya kan, lalu sudah tenang, berkumpullah kembali. Makanya yang meninggal di sini ya dimakamkan di sini, ya kan, setelah selesai perang. Nah, bagaimana menghadapi ini orang ini, pasukan memanah ini, ya kan? Gara-gara mereka terjadi kekalahan, Rasulullah pun berdarah-darah, ya kan, terluka sampai kepala beliau itu mengeluarkan darah dan menetes sampai ke gamisnya, ke bajunya. Kalah di situ, terluka, banyak yang terbunuh. Jadi untuk berhadapan dengan orang seperti ini, bagaimana caranya? Maka turunlah surat ini Pak, ya kan, Ali Imran ayat 159. Nah, kalau kita kembali ke sini, terjawab itu siapa mereka di sini? Ya kan? Mereka di sini siapa? Pasukan pemanah yang berada di atas bukit tadi, yang turun ke bawah tanpa perintah Rasulullah karena melihat harta rampasan perang. Mereka lah penyebab kemenangan yang di depan mata,
berubah menjadi kekalahan. Mereka lah yang menyebab banyaknya terbunuh kaum muslimin. Mereka lah yang penyebabnya sampai Rasulullah terluka. Kira-kira Pak, apa yang kita lakukan terhadap orang ini? Tiba dia mau habis perang Pak, kok penyebabnya? Wah, hutang dah do, ya tak? Ya tak? Gara-gara kalian kok mati. Itu dah. Ternyata satu kata Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kamu bersikap kasih sayang dengan mereka, berlemah lembut dengan mereka. Jangan kasar kepada mereka. Coba bayangkan Bapak Ibu, jelas kesalahannya, fatal kesalahannya. Menang berubah menjadi kekalahan, banyak yang meninggal. Nabi pun terluka. Kata Allah, berlemah lembut dengan mereka. Apalagi masalah ketek bertetangga Pak. Apalagi masalah kecil, ini masalah besar nih Bapak Ibu. Tidak ada Allah mengatakan hukum mereka, ajak kawan-kawanmu gitu ya, selesaikan hidup mereka. Tidak Pak. Tapi apa? Berkasih sayang dengan mereka. Tunjukkan bahwa engkau itu punya hati yang lembut. Kalau engkau kasar kepada mereka, ini kelompok ini tidak tahu juga nih Pak, tidak paham juga dia ini. Kalau ini yang dia lakukan, kekalahan itu terjadi, akan banyak yang terbunuh, Rasul pun akan terluka, kan tidak tahu paham mereka sebelumnya. Apa mereka tahu kalau mereka turun ke bawah itu akan terjadi kekalahan? Kan tidak. Berarti apa yang dikerjakannya pun mereka tidak bisa memprediksi. Maka dari itu jangan, walaupun tafazal ghalizal qalb, kalau kamu keras hatimu pada mereka, apa yang akan terjadi? Lanfadu min hauli. Mereka akan menjauh Pak. Cobalah, satu komplek bermasalah, menjauh atau mendekat? Yang berbahayanya Pak, satu orang yang terjadi konflik, tambah pula yang lain. Akhirnya terjadi pro kontra. Akhirnya apa? Ikut, saling mendukung kau mendukung kau. Itu sampai milos berakhir tuh. Sampai hari kiamat. Kata Allah, ini kan Allah ini yang nyuruh. Fabima rahbatin minallahi lintalahum. Coba lihatkan kelasmu. Kalau kamu sudah naik ke kelas, ya kan, kepada orang beriman, kepada orang-orang yang taat, yang rajin ibadah, yang lebih baik keagamaannya dibandingkan orang lain, maka lihatkan kelasmu di situ. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Munculkanlah kasih sayangmu di situ. Walaupun merugikan kepada harta, merugikan kepada jiwa, terancam nyawanya Rasulullah. Dan di sini Allah tidak tolong Pak. Gara-gara mereka ini Allah tidak tolong, maka Allah biarkan saja, sehingga terjadilah kekalahan. Ketika perang Uhud terjadi kekalahan karena Allah tidak menolong. Tapi di waktu perang Badar yang sebelum ini juga tidak berimbang, tapi Allah berikan pertolongan. Berarti ada yang salah di sini kan? Apa salahnya? Mereka tidak patuh kepada Rasul, mereka sudah tergiur oleh harta rampasan perang. Itu yang menyebabkan orang bacakak itu Pak. Kalau keinginannya sama, insya Allahnya bersatu. Tapi ketika hasilnya ladape, hanya bacakak lain, ya kan? Itu satu Bapak Ibu. Karena rahmat Allah, berkasih sayanglah kamu, ya kan? Jangan kasar kepada mereka. Kalau kasar, mereka akan lari darimu. Kalau lari berarti membenci. Membenci berarti terjadi permusuhan. Kalau begitu, apalagi maafkan mereka. Ini kesalahannya fatal Pak. Akibatnya kematian, akibatnya kekalahan, akibatnya Nabi terluka. Maafkan mereka. Apalagi masalah-masalah sepele Pak.
Ya kalau maafkannya, jatuhlah martabak awaknya Ustaz. Awak ada sedang mengalir martabak, mangala kan jatuh martabak. Ya, enggak. Maafkan. Kata sedang lekari Ustaz, tidak berubah aja deh. Lah jangan lekari tidak berubah, tuh mangga dipakainya nang kari itu. Segampang itu memberikan maaf. Tidak ada yang lebih hebat daripada ini kesalahannya, Pak. Banyak yang meninggal di sini, paman Rasul pun meninggal di sini. Hamzah kan? Akibat mereka melakukan itu fatal, Pak. Tapi Allah bimbing Nabi, bimbing orang yang beriman itu. Wal afina, beri maaf kepada mereka. Fa'fu. Karena calon penghuni surga itu Pak pemaaf, bukan pendendam. Iya kan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi surga yang seluas langit dan bumi itu disediakan untuk orang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra wad darra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Iya kan? Satu di antaranya maafkan kesalahan manusia. Harusnya dia berlapang dada menghadapi itu. Ini masalahnya masalah kecil, apalagi masalah dunia, Pak. Ini masalahnya besar ini. Ya kan? Akibat yang terjadi ini adalah mereka banyak yang menyebabkan terbunuh. Tidak ada Nabi mengecek. Ya kan? Kok gara-gara kalian kok banyak yang mati di kalian. Ya kan? Ini mati lo lah. Ah, tidak begitu Pak. Matilah kalian, tidak itu ya. Ya tidak. Tidak ada sumpah serapan di sini. Tidak ada di sini permusuhan. Kata Allah, wastaghfir lahum. Minta ampunkan. Nah, kalau maaf ini Pak, mungkin masih bisa kita tingkatkan. Walaupun kadang-kadang bau jong, ambola mau maafkan Ustaz. Tapi kalau basrobok jenyo, ya lulai Ustaz. Nyolah mau maafkan Ustaz. Cuman kalau disuruh Allah ambo kabategur siapa jenyo, ya lulai Ustaz. Itu nama maaf tadi apa sebenarnya? Ambo bukan dendam Ustaz, cuman lamo takana, ayana lamo takana tu yang dendam, iya kan? Ambo mencari rumah hasil muntah ambo Ustaz, bukan ambo dendam, bukan ambo sakit hati, itu manganyo mual, sakit paru, iya kan? Itu hebatnya orang berdendam tu Pak. Oto nampaknya mengalagak jantung, lewat lo tu pajak risikoan. Pakir otonya di situ Pak, nah di siku lo pakirnya aja, ya kan? Ayam naik ke barando Pak agak cenyu, dah ayam dah orang samo seperangai ini, naik tensinya Pak. Ternyata Allah membimbing Rasul, membimbing orang-orang yang hadir pada waktu itu, ketika berkumpul dengan orang-orang yang penyebabnya tadi adalah kekalahan. Nabi terluka, banyak yang terbunuh, Allah membimbingnya. Fa'fu anhum, maafkan kesalahan mereka. Wastaghfir lahum, jelas mereka itu salah Pak. Kesalahannya itu minimal dua. Satu, tidak patuh. Yang kedua, tergiur dengan harta. Muncul keserakahannya. Wastaghfir lahum, sudahlah nyo salah Jawa, dimaafkan yo. Sudah tu diminta lo ampunan kepada Allah. Bangunlah malam Pak. Ya Allah, aku bermasalah dengan tetanggamu ya Allah. Tolong maafkan kesalahan dia ya Allah. Gitu. Besok paginya tiba lah. Wasawaihum fil amri. Mbak narancak ko Pak. Ambo ingin seperti ini, bu ingin seperti ini. Menurut apa Mbak narancak Jawa. Itu yang musyawarah. Tidak diajak lo tetangga sebelah 60 Jawa. Heboh aja. Tidak itu. Oh, kok perlu kau mau cari dukungan lu. Apa kelompok siapa menurut apa nama tuh mah nak ambo mencari aku Pak posisi yang benar alah dapat kawannya Pak kecil sawalah bah tadi akhirnya masalah hal kecil-kecil Bapak Ibu mau cari itu
Ambo kalau beli tanah di kampung tuh Pak, selalu ambo cari tanah yang Allah dipagar Pak. Kalau orang di desa di kampung tuh kan Pak, batih tanah aku dah jaleh. Ya dak. Kalau tiba je pematang di atas buki, tu pematang tu batihnya. Tiba di bawah ada sungai, sungai itu batihnya. Apa itu kan? Kadang-kadang orang kok Pak, ketika awak ndak ada, jangankan ndak batih, pagar saya bisa berjalan Pak. Iya kan? Kalau masalah tanah yang sekecil itu akan menyebabkan kita bermusuhan, akan menyebabkan kita marah-marahan. Kira-kira yang selama ibadah yang awak kerajon apa? Maka di situ ini kelas tinggi nih Pak. Kita bicarakan kelas tinggi. Insya Allah kalau cari wajah yang hadir ini kok berada di kelas tinggi kok. Minimal wajah saya dulu gitu. Iya kan? Ini berlaku untuk Rasulullah, tidak. Ayat ini berlaku sampai sekarang Pak. Maka poin pentingnya di situ. Tetap munculkan rahmatnya, kasih sayangnya. Berikan maaf kepada kesalahan mereka. Kapan perlu minta ampunkan. Mereka memang salah Pak. Bukan di pandangan kita, di pandangan Allah pun mereka ini salah. Makanya Allah katakan wastaghfir lahum. Ada yang bersalah kepada kita, jelas Pak. Salahnya minta ampunkan kepada Allah. Apalagi lo jalin sianan salah, entah wanan salah. Iya kan? Patamu ka masuk ke perkarangan rumah orang Pak. Di muka gerbang orang tu parkir auto Pak. Wah ka masuk. Aku cek kawan di samalah, kok ka maka orang punya auto. Bukan nak orang punya auto. Nan salah tu awak, mengawak datang kemari. Mengawak ka masuk ke tempat orang tu betul lurus awak situ. Enggak ada masalah awak orang bodoh. Ya nak. Masalahnya situ apa? Kan dia awak akan masuk ke dalam itu mampu masalah. Kalau awak dah masuk ke situ, tidak ada masalah kan? Cuma lurus dari kemarin aja. Kalau awak ingin mencari kesalahan orang, itulah yang terjadi. Tasabilah dia akan tidak ada lah. Oto nang rancak, tapi penganan tidak ada, utang tidak ada. Nang salah tu awak mengawak masuk ke situ, ya kan? Nah begitu Pak. Ya kan? Maka itu apa? Wasawiru fil amri. Ajak mereka bermusyawarah, ajak mereka bicara. Ya kan? Tidak ada masalah ini selesai dengan saling memusuhi, saling mencaci, saling memaki, tidak ada Pak. Masalah itu akan selesai kata Allah. Ini rahasia. Ini kan teori. Teori menyelesaikan masalah yang teorinya ini datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Jadi kalau kamu bantah, bantahlah Allah. Jadi Allah mengatakan kalau kamu menghadapi masalah sebesar ini, satu, berlemah lembut, berkasih sayang, maafkan kesalahan mereka, minta ampunkan mereka kepada Allah, kemudian ajak mereka, ngomong dengan mereka. Mana yang terbaik solusinya? Kadang-kadang ada yang sesuai dengan kita, kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan kita. Jangan memperlihatkan kita lebih hebat. Ini Rasul Pak. Ini sahabat-sahabat utama di sini. Ada Abu Bakar di sini, ada Umar di sini, ada Ali di sini. Lengkap ini. Ya kan? Ini malam pasukan perangnya ini kan ada tadi itu. Ya kan? Kita lihat di sini. Nah, ini di sini ada kan? Ada Zubair di sini, ada Mus'ab, ada kan? Ada Hubaib. Ini pasukan-pasukan yang luar biasa Pak. Kalau tidak kita perlakukan seperti itu, maka masuk nanti Pak orang-orang munafik. Orang-orang munafik ke Pak, Bapak Ibu. Ketikanya ada kepentingan di sikonyo pro kamari. Ketikanya bakawan di sikonyo pro kamari Pak. Itu terjadi nanti. Mencari dulu kepentingannya. Kok taruhlah Pak, saya mau di belakang Pak. Ini nanti belakangnya awak disuruhnya muka. Pak di muka, mau di belakang aja kan. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, yang terakhir di sini dinyatakan bahwa, ya kan, bahwa faiza azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah kita lakukan seperti ini, apapun hasilnya, cocok tidak cocok dengan kita, ini tidak akan lepas dari keputusan Allah. Kita inginnya A,
tapi setelah kita musyawarahkan tidak tercapai hari ini yang itu. Mungkin menurut Allah itu yang terbaik. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kita tidak tahu Pak, ujungnya permasalahan yang kita hadapi itu mana yang terbaik untuk kita. Bisa saja yang kita ingin itu yang terbaik, tapi bisa saja yang kita ingin itu belum tahu yang terbaik. Maka itu sebenarnya kita disuruh belapang dada. Ujungnya orang yang lemah lembut, hatinya tidak kasar, orang yang mampu memaafkan orang lain dan meminta ampunkan kepada Allah kesalahan orang, kemudian diajak bermusyawarah, semuanya nanti berujung kepada Allah. Orang yang seperti ini adalah akan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah. Mungkin di hadapan manusia kita tidak dapat kasih sayang mereka, tetapi ada jaminan dari Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai, Allah suka kepada orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan teori Ali Imran 159 kita gunakan untuk membeda kalau terjadi masalah dengan orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal